Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Semoga dalam keadaan sehat, dan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah ringankan rasa sakitnya dan segera Allah berikan kesembuhan. Dan tentu saja semoga semuanya juga tetap menaati protokol kesehatan, terlebih di era pandemi ini. Ayah bunda, bertemu kembali bersama kami di program Ihsanul Amal Menyapa di channel YouTube SIT Ihsanul Amal. Bersama saya Ustazah Erma yang akan memandu acara pada hari ini. Ayah bunda, di studio Ihsanul Amal sudah berhadir bersama kita Ustazah Rahmi SPDI yang merupakan pengelola KBIT Ihsanul Amal dan juga merupakan bunda dari 4 orang putra dan putri ya Ustazah, dan diantaranya 3 anak beliau bersekolah di SIT Ihsanul Amal di SDIT dan 1 orang di PAUD IT ya, di kelas A ya Ustazah, ya, yang nomor 3 ya. Terima kasih Ustazah Rahmi atas kesediaannya. Sama-sama, terima kasih Ustazah Erma. Oke, ayah bunda, pada hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu tentang dampak gadget bagi perkembangan anak. Nah, saya pikir Ustazah Rahmi merupakan pemateri atau narasumber yang tepat karena beliau sendiri mengalami sebagai orang tua juga sebagai pengelola KBIT, di mana anak beliau yang paling besar itu usia 10 tahun ya Ustazah, kelas 4, dan yang paling kecil itu kelas 2. Saat dimana kebanyakan orang tua memberikan gadget itu kepada anak biar anak anteng, mungkin kayak gitu ya Ustazah. Apalagi dengan fenomena sekolah online ini, mau tidak mau anak diperkenalkan dengan gadget seperti itu. Nah Ustazah Rahmi, sebelum kita lebih jauh masuk kepada tema hari ini, saya ingin memberikan pertanyaan pengantar, yakni apa sih sebenarnya pengertian gadget itu dan kapan usia yang tepat untuk memberikan gadget pada anak? Silahkan Ustazah Rahmi. Iya, terima kasih Ustazah Erma. Berbicara tentang gadget sepertinya tidak asing lagi di telinga kita ya Ustazah Erma, ayah bunda di rumah. Gadget sebagaimana kita ketahui merupakan alat elektronik, baik itu berupa handphone, tablet, atau smartphone, atau bisa dengan kata lainnya juga gawai, yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Bentuknya juga kecil, relatif kecil, dan bisa dibawa kemana saja. Seperti yang kita temui sekarang ini, ada berbagai jenis ya, merek dan bentuk ukurannya. Gadget ini pun dari masa ke masa terus berkembang. Mulai dulu ingat nggak Ustazah, kita handphone itu bentuknya kecil dan layarnya hitam putih, kemudian ada tombol huruf A sampai Z, kemudian lagi tombol angka dan juga simbol-simbol. Nah sekarang ini hanya dengan 1 jari kita bisa melihat dunia. Nah canggih sekali kan ya Ustazah. Iya. Kemudian dan fungsinya pun menjadi sangat luas ya, dari sebagai alat komunikasi menjadi sarana untuk belajar, sarana hiburan, dan juga untuk video call melihat wajah masing-masing dari jarak jauh. Namun dari sekian banyak manfaat dan kegunaannya tadi, ternyata gadget juga memiliki konten-konten yang merugikan, terutama untuk anak-anak kita. Nah, dari sumber yang pernah saya baca, menurut para pakar, usia yang ideal untuk anak memiliki atau diberikan gadget yaitu di usia 12 tahun. Bahkan ada yang memilih di usia 14 tahun. Dengan syarat anak sudah siap dan bisa mengontrol penggunaan media komunikasi ini. Anak paham kapan ponsel itu digunakan dan kapan ponsel itu disimpan. Nah, kenapa? Karena ponsel itu bisa mengganggu fokus anak saat belajar. Oh ya, jadi memang ada usia ideal ya Ustazah yang disarankan oleh para pakar yang tadi Ustazah katakan usia 12 atau 14 tahun, berarti itu sekitar kelas 6 atau SD, usia atau SMP ya Ustazah, untuk usia ideal dalam penggunaan gadget. Tapi dengan syarat tadi anak sudah bisa atau sudah paham mengontrol penggunaan gadget ini. Oke, baik Ustazah, ke
pertanyaan berikutnya ya. Jika orang tua mengizinkan anak menggunakan gadget, adakah durasi yang diberikan orang tua dalam menggunakan gadget dengan benar, Ustazah? Iya Ustazah, terkadang kita sebagai orang tua dan saya sendiri pun pernah mengalami gadget adalah salah satu cara untuk menenangkan anak saat di rumah. Ketika kita pulang kerja lelah, ketika kita mau istirahat, anak rewel, kita kasih aja HP, selesai. Nah, ternyata Ustazah, pemahaman itu yang kita lakukan itu adalah salah. Justru saat-saat di rumah adalah saat-saat yang harusnya kita gunakan dan dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan anak-anak kita. Ajak bicara, mengobrol. Kamu sedang apa, nak? Nah, dia akan menjawab apa yang sedang dia lakukan. Misal main masak-masak, main mobil-mobilan. Ikutlah kita di situ menyelami dunia anak. Walau risikonya kan pasti berantakan. Nah, ini pun sebagai sarana untuk kita mengajari anak-anak kita bertanggung jawab. Supaya rumah kita bersih, supaya rumah kita beres lagi, bagaimana, apa yang dilakukan. Maka orang tua mengarahkan anak untuk bertanggung jawab, yaitu beres-beres kembali. Anak di usia 2 tahun disarankan sama sekali tidak mengakses gadget ya Ustazah. Boleh memberikan gadget pada anak usia dini, usia 2-5 tahun, dan disarankan mengakses gadgetnya hanya 1 jam per hari, itu sudah maksimal. Nah, itu pun hanya program-program yang berkualitas dan orang tua melakukan pendampingan. Kemudian lagi untuk anak usia 6 tahun ke atas boleh bermain gadget, tapi dengan waktu yang sudah disepakati dengan orang tua, misalnya pada akhir pekan atau maksimal 2 jam per hari saja. Nah, batasan ini juga berlaku tidak hanya untuk gadget, tetapi juga untuk nonton TV dan lain-lainnya. Jadi memang ada durasi yang ditentukan ya Ustazah, tidak asal berikan saja. Ketika tadi di pertanyaan pertama kata Ustazah usia ideal itu 12-14 tahun mungkin ya. Namun dengan fenomena adanya sekolah online sekarang mungkin anak secara dini diperkenalkan dengan gadget ya tetap dengan durasi tertentu. Iya, juga dengan pendampingan orang tua. Iya, dengan pendampingan orang tua. Jadi begitu ya Ustazah. Ya memang paling simpel ya, ketika kita lelah seperti kata Ustazah tadi, pulang kerja ya kasih aja daripada nangis misalnya seperti itu. Padahal itu momen untuk lebih dekat dengan anak, untuk ngobrol, dan ya nggak apa-apa lah rumah sebentar berantakan mungkin, atau tadi kata Ustazah momentum untuk sama-sama ngajak anak beres-beres seperti itu. Secara tidak langsung kita mengajarkan anak karakter yang baik di rumah, supaya sinkron juga dengan di sekolah ya Ustazah. Kemudian Ustazah, mengapa gadget itu perlu dibatasi dan apa ciri-ciri anak itu kecanduan gadget? Iya, kenapa harus dibatasi ya Ustazah? Iya, karena penggunaan gadget yang tidak dibatasi itu bisa berkembang menjadi kecanduan gadget, Ustazah. Nah, ciri-ciri anak yang mengalami kecanduan gadget itu diantaranya yang pertama, dia malas melakukan aktivitas. Nah, mager ya? Mager, ya betul sekali Ustazah Erma. Perkembangan fisik motoriknya menjadi terganggu. Anak mulai malas melakukan kegiatan sehari-hari yang harusnya ia lakukan. Misalnya menunda bangun pagi, nanti dulu misal. Tanggung lagi asik main HP. Nah, yang kemudian menunda mandi, menunda sholat, dan akhirnya kedisiplinannya mulai luntur. Nah, diam saja asik menikmati tayangan-tayangan yang ada pada layar gadget. Kemudian yang kedua, main gadget sehari lebih dari 4 jam. Nah, itu ciri-cirinya sudah kecanduan Ustazah. Jika anak itu bermain gadget lebih dari 4 jam sehari itu bisa dikatakan anak ini sudah kecanduan. Rutinitas kegiatannya sehari-hari mulai terabaikan. Nah, dari malas gerak, menunda-nunda berkegiatan, akhirnya menjadi lupa. Nah, lupa sholat, lupa makan, tidak tidur siang, dan akhirnya mengganggu kesehatan mata anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, nah anak dari malas, menunda-nunda, kemudian lupa, dan dipanggil tidak menoleh, kita ingatkan apa reaksi anak, dan akhirnya menjadi marah.
Iya. Nah, kita sebagai orang tua pasti menyadari saat anak mulai kecanduan gadget karena asik bermain seharian dengan gadgetnya. Ketika diminta berhenti atau menyimpan ponsel, ternyata respon yang diberikan anak di luar dugaan kita. Dia menjadi marah, berkata kasar, menangis, bahkan melempar ponselnya. Nah, ini adalah salah satu anak sudah kecanduan gadget. Oh, jadi dampaknya ini tidak main-main ya Ustazah, dari yang awalnya tadi kata Ustazah terbiasa menunda-nunda karena dia malas untuk bergerak, beraktivitas kayak gitu. Kemudian durasi yang lama lebih dari 4 jam sampai pada dia mudah marah, emosi, bahkan membanting benda atau berkata kasar. Nah, itu efek buruk dari gadget ya Ayah Bunda, dan mungkin bisa diperiksa ke anak kita di rumah apakah di antara ciri-ciri ini ada pada anak kita. Jika ada di antara ketiga ciri ini atau ketiga-tiganya ada, berarti anak kita sudah pada tahap kecanduan. Oke Ustazah, setelah tadi kita tahu apa saja ciri-ciri anak yang kecanduan gadget, selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah apa dampak gadget bagi perkembangan anak usia dini, Ustazah? Nah, dampak penggunaan gadget untuk anak usia dini itu yang pertama yaitu yang pertama kan kesehatan mata ya Ustazah. Nah, tentu karena matanya sering terpapar dengan layar pada gadget sehingga efek radiasi itu dapat merusak mata karena terlalu lama menatap layar pada gadget sehingga memicu gangguan seperti mata lelah, mata kering, merah, hingga gangguan pada penglihatan. Makanya anak sekarang kecil-kecil sudah banyak pakai kacamata ya saja. Kemudian yang kedua yaitu pada perkembangan bahasa anak. Nah, gadget itu kan sering mempertontonkan sesuatu yang komunikasinya hanya satu arah. Nah, artinya anak lebih pada fungsi pendengaran, sedangkan stimulasi bicaranya kurang terstimulasi. Apalagi orang tua memberikan gadget tanpa pendampingan. Nah, di samping itu orang tua juga lebih lagi hanya memfasilitasi gadget, sedangkan minim untuk mengajak anak untuk bicara. Nah, itu lebih lagi menyebabkan ketertinggalan keterampilan berbahasanya. Nah, padahal anak di usia emas itu perkembangan bahasanya sangat pesat, terutama di usia 2-3 tahun. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan fisik motorik anak. Nah, ketika anak bermain gadget, fungsi motorik halusnya kan hanya satu jari yang berfungsi. Nah, hanya otot-otot jari tangan dan mata seperti menggeser benda, fokus pada tangan, dan hanya terpusat pada yang ada di layar saja. Nah, harusnya kan semua fungsi otot-otot jari itu kan harus berfungsi. Nah, sehingga stimulasi motorik halusnya menjadi kurang. Ketika kalau kita suguhkan dengan mainan, kan anak misalnya Lego atau misalnya bermain pasir. Nah, itu kan otot-otot motorik tangannya, motorik halusnya kan terstimulasi. Nah, kemudian perkembangan motorik kasarnya juga tidak terstimulasi dengan baik. Harusnya kan anak diajak misalnya berlari, berjalan, melompat, memanjat dan lain-lain sehingga otot-ototnya menjadi sehat. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan sosial emosional ya. Nah, anak sulit berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Anak lebih suka bermain gadget daripada bermain bersama teman-temannya atau orang tuanya, sehingga kurang mengenal dunia luar. Sudah keasikan dengan dunia maya. Nah, sikap emosionalnya pun tidak stabil, sulit dikontrol, yaitu mudah marah, seperti temperamen dan lain-lain. Jadi ini dampak untuk perkembangan anak usia dini tidak main-main ya Ustazah, mulai dari masalah kesehatan secara fisik, tadi dijelaskan kesehatan mata, seperti itu, dan bahkan sebenarnya tidak hanya anak-anak, orang tua pun kalau keseringan main gadget itu matanya kan bisa rusak ya, apalagi anak-anak kayak gitu. Dan kata Ustazah tadi termasuk perkembangan bahasa. Nah, saya juga pernah bersama Ustazah Ana Rahmiati yang merupakan kepala Pusat Layanan Anak Berkebutuhan Khusus Rumah Karunia. Itu beliau menjelaskan tentang adanya fenomena speech delay yang saat ini cukup banyak di antara
anak-anak yang diterapi di Rumah Karunia itu beberapa di antaranya ada speech delay, dan setelah saya tanyakan kenapa, itu seperti yang Ustazah sampaikan tadi, bahwa kurangnya anak itu distimulasi berbicara, diajak berbicara oleh orang tua, ya hanya gadget kayak gitu. Entah itu berupa TV ataupun handphone, itu besar ya untuk perkembangan berbahasa anak. Dan tadi Ustazah sampaikan juga untuk perkembangan fisik, motorik, dan sosial emosionalnya itu untuk bermain gadget dalam waktu yang melebihi durasi yang ditentukan itu sangat besar pengaruhnya untuk anak. Ya Ustazah, kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Ustazah cara mengatasi anak yang sudah kecanduan nih, terlanjur nih? Ini pesan penting nih buat ayah bunda yang mungkin kebanyakan anak-anak di rumah itu udah pada kecanduan. Gimana Ustazah cara mengatasinya? Kita sebagai orang tua tentu menginginkan anaknya tumbuh dengan maksimal sesuai perkembangan usia anak ya Ustazah. Nah, ada solusi untuk orang tua yang sudah terlanjur memiliki anak yang kecanduan gadget. Pertama, buatlah peraturan bersama yang disepakati oleh seluruh anggota keluarga, kemudian dilaksanakan dan dipatuhi bersama. Misal, boleh bermain gadget 1 jam sehari setelah murajaah ya. Kemudian dampingi anak dan ajaklah berdiskusi saat anak bermain gadget. Jadi walaupun anak bermain gadget, tetapi orang tua sambil berkomunikasi dan mendampingi anak sambil berkomunikasi, diajak bicara anaknya, walaupun saat bermain gadget. Kemudian selanjutnya melakukan kegiatan bersama, misalnya membersihkan rumah, memasak bersama, yang melibatkan semua anggota keluarga di rumah. Kemudian yang keempat, fasilitasi juga anak dengan permainan dan media belajar yang menarik sesuai dengan hobi anak, misalnya puzzle, plastisin, pasir, Lego, untuk melatih motorik halus dan motorik kasar anak. Nah, kemudian yang kelima, mengajak anak untuk bermain di luar. Nah, kembali ke dunia nyata ya Ustazah. Nah, ajaklah anak untuk bermain ke taman hiburan, jalan-jalan, berenang, atau kegiatan-kegiatan sederhana yang lainnya yang bisa dilakukan bersama keluarga. Jadi untuk kecanduan gadget ini sebenarnya masih bisa disembuhkan ya Ustazah, asal ada pengorbanan lah dari kita kayak gitu, mengorbankan waktu, pengorbanan waktu. Mengorbankan waktu. Ya mungkin akan melelahkan bagi kita, tapi ini akan cukup menyehatkan bagi perkembangan anak untuk fisik, motorik serta emosionalnya. Jadi ya memang orang tua harus mengambil tanggung jawab dari efek kecanduan gadget. Tadi sudah ada serangkaian pembahasan kita seputar gadget, dampak gadget bagi perkembangan anak, dan ini cukup menarik sekali. Saya pikir ini tidak cukup untuk dibahas sekali saja. Dan bagi ayah bunda, kalau merasa kurang jelas, kurang puas dengan pembahasan ini, silahkan diputar kembali, tonton dari awal sampai selesai. Dan waktu membatasi kita Ustazah untuk melakukan pembahasan ini. Dan sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan lagi Ustazah? Mungkin sedikit ya Ustazah. Anak-anak kita adalah peniru ulung ya ayah bunda di rumah. Siapa yang dia tiru? Yang dia tiru ya kita. Nah, konsep belajar adalah dilakukan berulang. Nah, jangan lelah mengingatkan anak-anak kita. Lakukan kebaikan, berikan teladan dan kebiasaan yang baik. Nah, terus lakukan sampai puluhan ribu kali. Lama-lama insya Allah anak kita akan terbiasa. Nah, jangan lupa lakukan dengan bahagia. Terima kasih. Iya, demikian ayah bunda untuk pembahasan dampak gadget bagi perkembangan anak hari ini dari program Ihsanul Amal Menyapa. Salah hilafnya kami memohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel YouTube SIT Ihsanul Amal. Bagikan video ini jika ayah bunda rasa video ini bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.